memang yang terjadi adalah di pasar sekunder ya, bukan di primernya. Biasanya di primer itu, pasar primer itu adalah pasar perdana. Jadi pada saat pasar perdana itu emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut, entah itu saham, aplikasi ya. Nah, kemudian yang biasa dilakukan transaksi adalah di pasar sekunder, di mana negosiasi tersebut adalah sebetulnya antara investor jual dan investor beli. Investor jual dan investor beli ya sama-sama gini. Jadi misalnya saya itu, jadi kita pisahkan dulu. Yang pertama itu emiten yang menerbitkan saham. Contoh emiten itu misalnya PT Semen Gresik ya. PT Semen Gresik menerbitkan saham Semen Gresik. Nah, kemudian dia melakukan flooring atau melantai di bursa ya. Nah, setelah menjual di pasar perdana, nah, ciri-ciri pasar perdana itu emiten langsung menjual di pasar modal. Yang beli siapa? Yang beli sebetulnya adalah underwriter ya, sama beberapa masyarakat yang sudah menyiapkan untuk ikut di pasar perdana. Nah, biasanya pada saat pasar perdana itu transaksi langsung antara emiten dengan underwriter-nya atau penjaminnya ya. Penjamin biasanya itu lembaga keuangan, entah itu perbankan atau yang lainnya. Jadi mereka itu sudah ada yang jamin. Jadi sebelum emiten itu melakukan penyerahan sahamnya di pasar modal, itu harus ada underwriter-nya. Ada 3 tipe underwriter sebetulnya tadi ya. Nah, mungkin harus tambahi bahwa yang jelas kalau kita sudah ada deal dengan pasar modal atau emiten sudah ada deal, maka semua sahamnya akan istilahnya dijualkan gitu, diborong gitu. Kemudian setelah itu baru terjadi pasar sekunder, flooring dan sebagainya. Nah, pasar sekunder itu tadi adalah transaksi yang dilakukan oleh antar investor beli dan investor jual. Investor jual itu adalah investor yang memiliki saham, misalnya Semen Gresik, saya punya Semen Gresik ya, punya saham ya, saya selaku masyarakat ya, saya punya saham Semen Gresik. Kemudian saham tersebut ingin saya jual, maka saya ambil posisi jual. Hanya saja pada saat transaksi yang ada di pasar modal itu harus menggunakan jasa pialang ya, atau AB istilahnya, anggota bursa. Jadi mekanisme pembelian atau penjualan surat berharga entah saham dan obligasi atau yang lainnya, terutama saham itu adalah melewati AB atau istilahnya pialang anggota bursa. Siapa yang jadi anggota bursa ya? Perusahaan sekuritas yang tercatat keanggotanya di pasar modal ya. Contohnya seperti Indo Premier, kemudian ada Reliant ya dan sebagainya. Kita Umsida itu sudah punya namanya galeri investasi ya. Dulu dikenal dengan namanya Pojok BEJ. Letaknya di mana? Letaknya di GKB 2 lantai 3. Pengelola galerinya itu ada namanya Bapak Muhammad Yani. Dia di situ sebagai pengelola ya galeri investasi, kerjasamanya dengan Indo Premier Sekuritas untuk AB-nya. Jadi kalau
Mas dan Mbak atau Bapak Ibu yang ada di sini itu ada kelebihan apa ya? Kelebihan uang ya, dan ingin bermain saham, investasi saham, maka datang aja ke GKB 2 lantai 3 di hari kerja ya, di hari kerja itu Senin sampai Jumat. Biasanya untuk jam kerja operasional transaksi pasar modal Bursa Efek Indonesia itu dimulai jam 9, ya, kemudian di sesi 1 sampai jam 12 ya. Kemudian dilanjutkan jam 2 sampai jam 4. Sekitar itulah, saya lupa. Nah, transaksinya adalah auction market. Auction market itu pasar lelang ya. Lelang itu ya untuk mempertemukan harga tertinggi ya, kalau misalnya jual. Jadi tawar menawar ya, bid ask pasar. Untuk lebih jelasnya sebetulnya kalau misalnya nggak ada pandemi, biasanya itu teman-teman yang di pasca itu saya wajibkan untuk bermain saham ya, untuk melihat secara langsung untuk investasi atau perkuliahan pasar modal. Dan biasanya ada satu sesi untuk ada istilahnya SPM ya, sekolah pasar modal ya, yang nanti teman-teman dari Indo Premier yang akan melakukannya ya. Nah, pada prakteknya itu sebetulnya mudah ya. Mudah itu artinya kita tinggal cari, pilih atau model investasinya. Tadi digambarkan seperti apa namanya di apa penjualan mobil ya semacam itulah. Jadi investor sendiri ada berapa ya? Ada 2 tipe ya. Sebagai ajang spekulasi ataupun sebagai ajang investasi. Jadi itu ciri-cirinya. Contoh begini misalnya ya. Kalau saya sih tipenya adalah tipe yang investasi. Saya hanya pegang beberapa saham unggulan yang aktif ya, istilahnya blue chip ya, saham-saham blue chip. Di pasar modal itu ada saham, ada beberapa klasifikasi saham. Jadi ada saham yang teraktif, kemudian ada saham-saham untuk spekulatif ya, kemudian ada saham apa ya, saham tidur ya, namanya saham tidur ya, sleeping stock. Apa itu saham tidur? Saham yang mencapai batas terendah ya. Terendah kita kan Rp50. Pokoknya nek harga sahamnya Rp50 itu namanya saham tidur ya. Saham tidur itu saham yang nggak aktif. Begitu uang kita masuk ke sana udah susah untuk jualnya. Apa itu banyak ya, saham-saham pokoknya saham gocapan lah istilahnya, saham yang Rp50 itu. Jangan dibeli itu pasti nggak laku ya. Ya kalau mau beli ya saham-saham yang aktif ya, tapi ya tetap hati-hati, namanya saham itu mengutip kata-kata Yusuf Kala ya, kayak naik roller coaster ya, naik turun nggak karu-karuan gitu, spot jantung kalau uangnya banyak gitu. Kalau untuk pembelajaran saja ya, investasi yang di saham-saham yang apa yang aktif ya, kemudian perusahaannya yang jelas ya, maksudnya jelas bagusnya, yang termasuk di dalam buku itu apa saja ya. Ya contohnya saham-saham perbankan tapi yang gede-gede ya, seperti banknya milik pemerintah, walaupun tetap hati-hati ya, karena contohnya perusahaan asuransi ya kena masalah ya, pokoknya hati-hatilah. Jadi maksudnya kalau kalian punya uang lebih saja, kalau investasi saham atau untuk belajaran lah, istilahnya hilang-hilangan uang sekitar
10 juta misalnya lebih gitu ya nggak apa-apa, belajar kok ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya paling ya untuk belajar ya 1 juta atau berapa kan bisa untuk beli saham, karena jumlah pembelian saham itu dalam bentuk lot ya. Satu lot itu ada yang 500, ada yang 1000 lembar macam itu. Kalau lebih jelas aja loh, baiknya ya learning by doing ya. Kalian datang ke mana, ke kampus ya, di jam kerja aktif ya maksudnya. Jam kerja aktif itu ya di sesi pagi ya jam 9 itu ke kampus. Di situ nanti akan ditemani oleh apa namanya, komunitas KMPS ya, komunitas mahasiswa komunitas mahasiswa pecinta pasar modal. Itu ada. Jadi mahasiswa yang akan bantu ya mentransaksikan dan sebagainya. Tapi untuk opening account-nya itu ya memang agak lama ya, disiapkan KTP gitu. Nanti akan dibuka account, kemudian atas nama kalian kayak buka bank. Jadi nanti ada kalian namanya RDI. RDI itu rekening dana investasi, entah itu lewat BCA atau Bank Mandiri. Ya sudah atas nama mahasiswa atau investor bersangkutan ya, misalnya saya akan dikasih RDI sama sama Bursa Efek ya. Setelah itu baru bisa transaksi. Sistem closingnya sama tadi ya, sesuai penjelasan. Jadi transaksi itu nanti begitu transaksi langsung uang itu akan dijebet atau dikredit dari rekening RDI kita yang di Bank Mandiri atau sesuai yang macam itu. Apalagi ya tadi, oh iya, untuk analoginya ya, kenapa sih investasi pasar modal itu model kayak apa sih? Jadi gini, sama seperti tadi ya, disimpulkan bahwa jual beli mobil ya. Ada investor yang tipenya itu spekulatif. Jadi spekulatif gini, ada saya beli mobil bekas, karena di ini pasar sekunder semua, jadi mobilnya itu bekas semua kan gitu ya. Artinya di pasar kedua, bukan di pasar perdana. Perdana kan biasanya langsung ke mana kan. Nah di pasar sekunder ini ya, ibaratnya saya beli mobil itu, apakah mobil itu tujuannya untuk spekulasi, jadi saya beli di kita lihat, oh ini mobilnya bagus dan dipoles dan sebagainya ya. Kemudian tujuannya nanti saya beli, kalau ada yang nawar lebih tinggi maka akan jual. Itu namanya investasi jangka pendek di saham. Tetapi ada juga yang investasi jangka panjang ya, kayak saya itu tujuannya saya beli saham itu untuk mencari namanya dividen ya. Saham kan nanti kita dapat dividen. Nah, kita biasanya milih saham-saham yang perusahaan yang bagus, yang jelas ya. Dimana kalau kita investasi saham kita kan dapat dua hal. Pertama dividen. Dividen itu adalah keuntungan yang nanti dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, kita juga ingin mencari capital gain, artinya setelah jangka waktu tertentu ya 1-2 tahun itu nanti harganya akan naik ya. Itu untuk jangka panjang gitu. Memang naiknya juga nggak begitu besar ya, biasanya tergantung kondisi ekonomi ya, semacam itu ya. Nah itu semua dilakukan bisa. Atau untuk spekulatif itu ya saya beli, begitu harga naik saya jual. Tapi itu makan makan hati kalau nggak salah. Kenapa bisa gitu? Karena deg-degan ya. Nah, kita sudah nanam di harga segini, total misalnya 10 juta, moro-moro 1-2 menit atau beberapa waktu harga anjlok misalnya, ya udah turun lah harganya, nilainya juga turun.
Walaupun kalau saham aktif itu nanti akan ada rebound istilahnya. Rebound itu setelah turun akan naik atau setelah naik akan turunan itu. Makanya itu kalau misalnya di kalian lihat chart di mana pasar modal chartnya itu kan naik turun terus gitu ya. Walaupun trennya itu nanti naik atau turun itu kita bisa tahu. Itu kalau ada waktu untuk melihat itu ya. Tapi kalau yang sibuk kayak kita itu biasanya nggak ada waktu. Kita pakai yang long term aja lah, jangka panjang. Nah, kita beli, kita simpan gitu. Udah biarin aja selama beberapa, bisa sudah ada 3 tahun lah Januari. Karena kita belinya itu saham-saham yang fundamentalnya jelas ya, insya Allah baik-baik saja ya. Apalagi kita beli itu dulu waktu awal-awal Jokowi itu kan, nah, yang saya beli kan perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan yang saya ambil itu Semen Indonesia ya. Kenapa? Karena waktu itu kan gencar di infrastruktur, jadi kita punya keyakinan ini bagus nih ya, semacam itu. Kalau dulu saya sempat main di perusahaan-perusahaan rokok, cuman seiring perjalanan waktu itu karena mungkin aturan-aturan mengenai pembatasan maupun kampanye anti rokok itu besar, sehingga enggak lah, kita alih ke memang saya menghindari saham-saham perbankan maupun asuransi ya, karena ya ada sesuatu lah gitu. Tapi ya monggo saja yang bisa, karena biasanya perusahaan-perusahaan sektor keuangan itu kuat dalam arti kuat itu naiknya itu terus, keuntungannya juga gede-gede ya. Itu bagus, biasanya rekomendasi dari dari para pialang ya. Kita kan punya teman-temannya ada di bursa BJ ya, pojok BJ ya, atau istilahnya galeri investasi. Nah, mereka sering menyarankan untuk Pak ini aja, ini misalnya ya hitungannya semacam. Jadi kita tetap dipandu, dibantu untuk investasi yang bagus itu ya semacam gitu ya. Terima kasih Mas Fahmi atas waktunya, tadi saya kira sudah cukup lengkap ya. Cuman memang kalau pengen lebih jelasnya lagi ya, teman-teman mungkin suatu hari kalau ada waktu luang ya main-main aja ke galeri investasi Umsida ya. Nanti di sana akan ada ya teman-teman mahasiswa yang istilahnya komunitas pencinta pasar modal yang akan bantu ya. Kemudian mungkin kalau misalnya jumlahnya banyak, nanti akan dibukakan sama Mas Yani, itu biasanya dibukakan satu kelas untuk untuk pengenalan pasar modal lah istilahnya biasanya. Gitu ya teman-teman semua. Terima kasih atas penjelasannya, atas waktunya, atas datangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, nggak ada pertanyaan ya, alhamdulillah. Bapak metur ya, arep tak takoni UTS nang. Ayo lo. Mati lampu guys. Bulan. Ketularan Mas. Apa iso apa sih? Keluaran Mas Dwi ya. Wes. Iki gara-gara arek-arek suwe gak mlebu iki. Wis gak ono pertanyaan iki. Mau tuh Bapak iki rek. Aku tiba ndredeg rek mbok takoni rek. Lain kok, aku tadi kan sudah bilang tercocok. Kultumnya lumayan ya. Lumayan lah, Pak. Kak iki wong Bapak enak di lo. Wong gondok lho. Tuh.
Bapak Ini Yusuf. Felix kan? Oh iya. Wes ah, Yes. tak off ya. Nggak ngarep UTS rek. Oke.